Namaku Joseph. Aku ingin bercerita tentang legenda Batu Menangis. Legenda Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dan anaknya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Saat ayah Darmi masih hidup, keluarga Darmi hidup berkecukupan. Setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja sendiri di ladang demi mencukupi kebutuhan mereka berdua. Karena sering bekerja di ladang di bawah sinar terik matahari, kulit ibu Darmi menjadi gelap dan berat badan ibu Darmi menjadi turun. Semua itu dilakukan demi Darmi, putri satu-satunya yang dimilikinya. Tapi apa yang dilakukan Darmi? Kerjaannya setiap hari hanya berdandan, tidak mau membantu ibunya. Darmi juga takut keluar rumah karena dia takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Satu hari, ibu Darmi meminta tolong kepada Darmi untuk memasak karena ibu Darmi akan bekerja di ladang sampai sore hari dan tidak sempat memasak. Tapi Darmi menolak karena takut rambutnya menjadi bau tungku, dan dia takut karena dia habis luluran. Dia takut kulitnya menjadi gelap. Dan akhirnya ibu Darmi hanya sedih dan menggeleng-gelengkan kepala. Ibu Darmi pergi ke ladang untuk memanen hasil ladangnya sampai sore hari, tanpa mempedulikan perutnya yang lapar. Besok ia akan menjualnya ke pasar. Setelah itu dia beristirahat sambil meminum air dari kendi yang dibawanya. Saat beristirahat, ia beristirahat sambil berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah kami, ubahlah anakku dari sifat malasnya itu." Dan akhirnya ibu Darmi pulang dari ladang dan menuju ke rumah. Betapa terkejutnya ibu Darmi karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi yang melihat ibunya pulang langsung marah-marah dan berkata, "Bu, dari mana saja sih? Aku kan tidak makan seharian." Lalu ibu Darmi menjawab, "Ibu kan sudah menyuruh untuk memasak." Lalu Darmi menjawab tidak mau. Dan Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah siap dengan hasil ladangnya. Tapi sebelum pergi ke pasar, ibu Darmi minta tolong pada Darmi. Berkata, "Darmi, ikutlah dengan ibu. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil panen kita." Lalu Darmi menjawab, "Tidak mau, Bu. Kau kan habis mandi. Nanti kulitku jadi ikutan kotor." Susah sekali dibayangkan karena pasar kotor sekali dan becek. Lalu ibu Darmi pergi sendirian ke pasar dengan membawa hasil ladangnya. Setelah sore hari, ibu Darmi pulang ke rumah dan Darmi melihat ibunya sedang menghitung uang hasil panennya. Uang itu hasil tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan untuk membeli makan untuk beberapa hari. Lalu Darmi berkata, "Bu, tolong belikan bedaku dong, Bu, bedaku habis." Lalu ibu Darmi menjawab, "Ya, akan ibu belikan. Tetapi kamu harus ikut pasar supaya ibu tidak salah membeli bedakmu." Lalu Darmi terpaksa ikut dengan ibunya ke pasar dengan ibunya. Dan saat di perjalanan, Darmi berbisik-bisik pada ibunya dan berkata, "Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan.
ibu di belakangku saja. Lalu Ibu Darmi menjawab, kenapa? Lalu Darmi menjawab, pokoknya di belakangku saja. Dan akhirnya Ibu Darmi berjalan di belakang Darmi. Saat di perjalanan menuju ke pasar, mereka bertemu dengan teman Darmi. Dan teman Darmi bertanya kepada Darmi, kamu mau kemana Darmi? Darmi menjawab, aku mau ke pasar. Teman Darmi bertanya lagi, siapa yang ada di belakangmu? Darmi menjawab, oh, pembantuku. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan temannya Darmi lagi. Lalu teman Darmi bertanya kepada Darmi, Darmi, kamu mau kemana? Lalu Darmi menjawab, aku mau ke pasar. Lalu teman Darmi bertanya, siapa yang ada di belakangmu? Lalu Darmi menjawab, oh, pembantuku. Lalu Ibu Darmi menahan nangisnya sekuat tenaga. Saat tiba di pintu pasar, mereka bertemu lagi dengan temannya Darmi. Lalu teman Darmi berkata, tumben kamu pergi ke pasar Darmi. Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Lalu Darmi berkata, oh, itu pembantuku. Dan Ibu Darmi sudah tidak tahan lagi. Dan Ibu Darmi berdoa sambil menangis dan berkata, ya Tuhan, hamba sudah tidak tahan lagi dengan sikap anak hamba. Hukumlah dia supaya dia menjadi jerah. Saat pulang dari pasar dan sampai di rumah, Darmi tiba-tiba menjerit dan minta tolong pada ibunya karena kakinya tidak bisa digerakkan. Lalu Ibu Darmi membantu Darmi untuk duduk. Dan Darmi menangis sambil minta maaf dan berjanji tidak akan seperti itu lagi. Tapi Ibu Darmi berkata, ini semua perlakuanmu terhadap ibu, nak. Kamu harus menanggung hukumannya. Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Dan Darmi menjadi batu. Sayang, semua sudah terlanjur dan tidak bisa kembali lagi. Dan batu itu dipindahkan dan disandarkan di atas tebing. Hingga sampai sekarang batu itu masih ada di Provinsi Kalimantan Barat. Dan batu itu dinamakan batu menangis. Jadi pesan moral yang kita dapatkan dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, tapi kita harus mematuhi nasihat orang tua. Seperti yang Alkitab katakan, patuhilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di bumi ini. Tamat. Sampai jumpa lagi.